warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandra Budiansa, kelas KPI 4B semester 4, NIM 1811310032. Baiklah, tujuan dari video ini yaitu untuk memenuhi UTS dari mata kuliah Komunikasi Massa, dosen pengaku Ibu Poppy Damayanti. Untuk lebih lanjutnya, simak video berikut ini. Baiklah kawan-kawan semua, pada presentasi kali ini Pandra akan membahas apa-apa saja teori yang terdapat di dalam komunikasi massa. Teori-teori dalam komunikasi massa. Yang pertama yaitu teori agenda setting. Pertama kali teori ini dikemukakan oleh Walter Lippmann 1965 pada konsep The World Outside and the Future in Our Head. Penelitian empiris teori ini dilakukan oleh MC Kams dan Shaw ketika mereka meneliti pemilihan presiden tahun 1972. Teori agenda setting adalah teori yang menyatakan bahwa media massa berlaku merupakan pusat penentuan kebenaran dengan kemampuan media massa untuk mentransfer dua elemen yaitu kesadaran dan informasi ke dalam agenda publik dengan mengarahkan kesadaran publik serta perhatiannya kepada isu-isu yang dianggap penting oleh media massa. Jadi, teori agenda setting ini biasanya digunakan oleh para calon pemilu agar dapat mendapatkan suara serta memenangkan proses pemilihan umum. Karena mengapa? Apabila calon memiliki media massa, maka di dalam media massa tersebut akan ia keluarkan isu-isu yang kurang baik dari lawan calonnya, serta ia memberikan pandangan yang baik terhadap calon yang memiliki media massa tersebut. Yang kedua yaitu teori kultivasi. Teori kultivasi adalah teori sosial yang meneliti efek jangka panjang dari televisi pada khalayak. Teori ini dikembangkan oleh George Geffner and Larry Gross dari University of Pennsylvania. Teori kultivasi ini berasal dari beberapa proyek penelitian skala besar berjudul Indikator Budaya. Kesimpulannya, dari penelitian yang telah mereka lakukan yaitu televisi merupakan salah satu acuan atau pandangan khalayak dalam berperilaku terhadap lingkungan di sekitarnya. Maka, dari teori kultivasi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa apapun yang terjadi di masyarakat, baik itu tingkah laku, perilaku, budaya, serta tata cara bersosial itu semua beracuan terhadap televisi. Mengapa? Karena pada zaman itu dan juga pada zaman sekarang, televisi merupakan titik tolak ukur yang diambil oleh masyarakat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan juga bersosial. Kemudian yang ketiga yaitu teori spiral keheningan. Teori spiral keheningan adalah salah satu dari teori komunikasi massa, di mana seseorang memiliki opini dari berbagai isu, namun terdapat keraguan dan ketakutan untuk memberikan opininya karena merasa terisolasi, sehingga opini bersifat tidak terbuka alias tertutup. Ada juga yang berpendapat bahwa teori spiral keheningan ini adalah sebuah teori media yang lebih memberikan perhatian pada pandangan mayoritas dan menekan pandangan minoritas. Jadi, teori spiral keheningan ini berbicara bahwa apabila terdapat suatu isu yang ditampilkan dari media massa, tetapi yang berhak memberikan opininya itu hanya golongan-golongan mayoritas atau yang berkuasa saja, sedangkan yang minoritas dalam berpendapat lebih memilih untuk tertutup karena ia beranggapan opini atau pendapatnya tidak akan didengar oleh orang banyak. Yang terakhir yaitu teori uses and gratification. Teori ini adalah sekelompok orang atau orang itu sendiri dianggap aktif dan selektif, menggunakan media sebagai cara untuk memenuhi kebutuhannya. Studi di dalam bidang ini memusatkan perhatian pada pengguna atau users media untuk mendapatkan kepuasan atau gratification atas kebutuhan seseorang. Oleh karena itu, sebagian besar perilaku orang tersebut akan dijelaskan melalui berbagai kebutuhan dan kepentingan individu. Pendapat lain mengenai definisi uses and gratifications
adalah teori penggunaan dan pemenuhan kebutuhan, yang dalam bahasa Inggrisnya Uses and Gratification Theory. Adalah salah satu teori komunikasi massa di mana titik berat penelitian dilakukan pada pemirsa atau halayak sebagai penentu pemilihan pesan dari dan media. Berarti dapat ditarik kesimpulan, teori ini mengatakan bahwa media massa merupakan salah satu faktor kebutuhan yang diperlukan oleh halayak ramai. Karena di zaman sekarang pun ini juga masih diperlukan. Misalnya dalam berbisnis, mencari berita, serta berbagai bidang lainnya. Karena kita sebagai halayak yang mengkonsumsi media massa pasti memiliki latar belakang yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan di dalam media massa. Itulah video singkat dari Pandra Udensa tentang teori-teori yang terdapat di komunikasi massa. Apabila terdapat kesalahan baik itu tutur kata, pengucapan serta kalimatnya yang kurang baik dan juga kurang tepat, Pandra mohon maaf, kepada Allah Pandra mohon ampun. Pandra akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.